Silakan, siapa nih? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Silakan mau tanya apa, brother? Bentar dulu, Kak. Berapa lama saya tunggu? Kenapa Yesus mati, Kak? Oke, kenapa Yesus mati? Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk menumpahkan darahnya sebagai pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Oh, Jadi Tuhan Yesus tuh mati itu untuk menggenapi seluruh hukum para masa? nabi. Oh, Iya. ya. Terus ada di mana sekarang? Di surga. Oh, di surga. Kapan turun terus? Bagaimana? Oh, kalau kapan dia turun terus? Kapan dia turun terus? Ya, Maksudnya? kapan Turun. dia Kembali. Dia bilang kalau dia datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu tentang hari itu juga. Gitu. Nanti dia akan datang kedua kali ketika semuanya sudah genap waktunya. sundel? Ya dah, Kak. Ya dah, Kak. Sundel, Kak. Oke dah, Kak. Apa? Terima kasih. Apa itu? Terima Sun. kasih. Oke, ya Ya, terima ya kasih. sundel. Kapan dibaptis? Dibaptis. Enggak lah, sundel banget. Bawi. Ya siapa tahu kamu mau dibaptis. Kan kamu Enggak. tanya ke Krishna. Kamu punya juru selamat nggak? Kamu punya juru selamat nggak? Ya, Ya teman siapa saya juru kuat, selamat? Kak. Ya siapa juru selamatmu? Allah. Ya apa buktinya kalau dia ada? Wih, nggak perlu bukti. Saya Oh, sudah nggak perlu yakin. bukti. Ya, Oh, kamu banyak. yakin dia ada dari mana? Kamu yakin dia ada? Ya yakin dah. Ya, apa yang yakin? Apa yang buat kamu yakin dia ada? Kami yakin Yesus ada karena dia ada dalam sejarah dunia. Ada rasul-rasul yang menyaksikan dia hidup. Nah, yang buat kamu yakin dia ada apa? Ya, terus kalau siapa yang menciptakan Yesus? Yesus nggak ciptaan, dia firman yang mencipta kok. Oh, kalau di agama saya Yesus diciptakan oleh Allah. Iya, Yesus yang di agama kamu, Yesus yang bagaimana? Buktinya Yesus diciptakan oleh Allah itu apa? Apa buktinya Yesus diciptakan oleh Allah? Sunda godek. Ya, kalau sudah tidak bisa jawab, kamu lari ke biritan, lalu menghina-hina. Ah, memang begitu ajaranmu, pertahankan. Ya, nah. Ditanya balik, kamu lepar. Nanya nomor 1, ditanya nggak mau. Banyak gaya tuh begitu. Adalah cengengesan. Aduh. Begitu banget akhlaknya. Halo, Silakan Pak, mau tanya apa Pak? ya salam dari Padang. Iya, silakan Padang. Islam berarti ya, Islam. Iya, saya Islam, Muslim. Oke, mau tanya apa Pak? Saya mau bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya siapa? Siapa yang dianggap Tuhan? Allah adalah Tuhan, Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Tuhan itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus datang ke dunia ini, kemanusiaannya yang baru lahir Pak. Tapi Sang Firman itu sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya memang baru ada ketika dia dilahirkan. Kemanusiaan Yesus itu ketika baru dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi dia sebagai firman sudah ada sejak kekal bersama dengan Sang Bapa dan rohnya Bapa itu. Kenapa Jadi kalau kamu kalimatnya bilang Sang Bapa? Kenapa kalimatnya pakai Sang Bapa? itu Sang Bapa itu bukan kalimat, Sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika apa Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima Ya, logika. karena Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya. maksud saya kita pakai sudut pandang, ya nanti itu enggak akan nyambung. Jangan yakin nanti Enggak, enggak akan nyambung. kan Bapak tanya ke Kristenan, saya jawab ke Kristenan dari Alkitab dong. Masa dari Al-Quran? Berarti ini perspektif Alkitab. Enggak, maksud saya gini, saya banyak hal mendengarkan penjelasannya itu bukan logika, tidak melulu pakai logika kekristenan gitu. Jadi saya mau debat logika Oke. saja. Mengapa disebut Sang Bapa? Dengar dulu, jangan ya, banyak. silakan. Orang Yahudi pun dalam doanya menyebut dengan Avi. Avi itu adalah Bapa kami. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu disebut Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sumber segala sesuatu yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu. Makanya ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yahudi nggak protes karena mereka tahu apa artinya. Bapa itu artinya sang sumber segala sesuatu itu yang tak kelihatan itu.
Nah, Yesus Kristus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa itu. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya. Karena hakikatnya satu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, Mesias yang hidup, orang Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu. Mengapa dia menyebut Allah sebagai Bapanya? Karena dia adalah sumbernya. Dan orang Yahudi tahu itu. Jadi ketika Yesus menyebut diri Yesus menyebut diri sebagai anak dan dia memiliki Bapa, sang sumber itu, orang Yahudi mengerti apa artinya. Tapi orang Yahudi menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena apa? Orang Yahudi itu maunya Mesias yang membawa pedang, bukan yang seperti Yesus yang menghancurkan maut oleh kuasa darah dan kuasa kebangkitan. Kenapa cuma satu kali saja dilahirkan? Kemudian apakah Tuhan yang dimaksud oleh Elia itu hanya untuk kaum tertentu saja kah? Atau dia itu adalah Tuhan daripada seluruh semesta alam? Dia adalah Tuhan orang di seluruh dunia semesta alam ini. Tapi mengapa ia lahir 2000 tahun lalu? Kenapa enggak semenjak zaman Adam? Mungkin begitu ya pertanyaan. Ya, betul. Ya, silakan. Mengapa kalau Yesus Kristus datang di zamannya Adam tiba-tiba, maka enggak akan ada yang percaya kepada dia. Dia datang 2000 tahun setelah itu pun enggak ada banyak yang enggak percaya sama dia. Itu Jadi sangat subjektif sekali. Itu sangat subjektif sekali dan tentu kalau berbicara tidak. Ini pandangan itu subjektif menurut Islam. Tapi menurut kitab suci kami, saya sekarang tidak melihat dari perspektif itu, tidak. Kalau tentu itu tidak akan selesai. Kalau kamu tidak melihat dari sekarang saya tanya, standar kebenaran yang kamu gunakan untuk menilai argumentasi saya itu standar apa? Nah, maksud saya gini, jika memang sekarang saya tanya Anda mengatakan bahwa saya subjektif. Sekarang saya mau menguji Anda. Apa standar yang Anda gunakan sebagai yang objektif untuk menilai argumentasi saya? Apakah lahir dari subjektivitas kamu sendiri atau apa? Apa standar yang kamu gunakan menilai argumentasi saya? Jelas itu, jelas. Apa itu? Makanya saya katakan seperti ini. Bukan, saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tanyakan apa standarmu menilai argumentasi saya? Itu dengan yang sedang kamu pakai. Ayo, saya mau tahu logika yang kamu pakai logika apa? Ya, logika ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan tuh banyak, Pak. Ya, jadi logika yang kamu pakai itu apa? Di tingkat rasio apa? Yang kamu gunakan menilai argumen saya, biar saya tahu. Iya, saya ingin katakan seperti ini. Namanya apa? Logika apa yang Bapak pakai? Jangan lari dulu. Saya pengen tahu Bapak menilai saya. Saya mau membuktikan kepada 4.000 orang di sini bahwa Bapak lah yang subjektif menilai argumentasi saya dengan standarmu sendiri. Itu sangat subjektif. Jadi yang saya katakan seperti ini. Jadi yang subjektif itu, sebelum 2000 tahun sebenarnya adalah maka banyak orang yang akan tidak percaya. Maka saya katakan itu sangat subjektif. Namanya Maha Kuasa, kenapa dia mesti harus lahir pada waktu yang dikatakan tadi? Makanya Anda jelaskan, Anda dengarkan penjelasan saya. Alkitab kami berkata setelah genap waktunya. Berarti setelah genap waktunya itu menurut perspektif ilahi. Di dalam hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada para rasulnya Yesus Kristus. Karena apa? Sebelum Yesus Kristus diutus ke dunia ini, dia memberikan nubuatan dan janji-janji agar ketika Yesus datang, semua orang bisa melihat ke belakang atas janji itu. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Baru setelah itu kepada Musa, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, kepada Musa Allah berjanji akan kubangkitkan yang seperti engkau dari antara suku Israel. Kalau kamu pembebas dari bangsa dari perbudakan Mesir, yang akan datang itu lebih besar. Lalu ia berjanji kepada Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir, nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. Ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22. 750 tahun kepada Yesaya, ia menubuatkan nanti. Penjelasannya sangat tidak menjawab pertanyaan saya. Hamba Jadi, Tuhan, saya tidak membantah, tapi saya tidak menerima ya. Karena Anda tidak menerima tidak masalah. Anda cukup mendengarkan jawaban saya. Anda puas atau tidak? Anda puas atau tidak? Saya rasa jawabannya sudah cukup. Anda mau lanjut bertanya atau tidak? Kalau tidak, saya turunkan. Ada banyak orang. Saya ada satu poin pertanyaan lagi. Saya ada satu. Ada hal yang sangat menarik bagi saya. Dan sampai sekarang masih bahan renungan bagi saya. Kak Elia itu sering sekali mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang dianggap oleh umat Muslim dengan Yesus yang dianggap sebagai ilah gitu ya, itu berbeda gitu. Betul. Emang Isamu itu Nabi Isamu dalam Quranmu itu dari suku apa?
Sekarang saya tanya, Nabi Isa dalam Islam itu dari suku apa? Coba kamu jawab. Tidak. Kasih data. Pertanyaan saya- Kasih data pertanyaan dari saya belum Al-Quran. Saya mau tanya. Di dalam Al-Quran dan di dalam teologi Islam, Nabi Isa itu dari suku apa? Ayo. Pertanyaan saya Kalau belum kamu selesai. nggak bisa jawab, jangan sama-samakan. Oh, bukan saya tidak menanyakan. Saya tidak Oke, menyamakan. sekarang saya tanya. Pertanyaan saya Nabi belum Isa selesai. itu, Pertanyaan Nabi saya Isa belum saudara, selesai. Bapak sudah bertanya apakah itu sama atau Belum. berbeda. Saya Itu mengatakan masih- itu berbeda. itu Sekarang masih saya tanya kepada Anda kembali, Nabi Isa dalam Islam, Anda kan Islam, pasti tahu agama Islam. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu agama apa? Bukan agama, maaf. Itu dari suku apa? Saya mau tahu dia suku apa. Enggak, Biar saya bandingkan pertanyaan saya dengan masih Yesus sepenggal tadi. Kristus yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan saya masih Ayo. sepenggal. Tadi itu baru pengantar. Saya ingin mengantar. Dah, turun aja. Kalau nggak bisa jawab, pertanyaannya masih sepenggal, itu cuma pengantar. Kalau saya mau jawab, banyak alasanmu. Gitu kan. Kalau kamu udah nggak bisa jawab, ya begitu cara mutakiah. Memang begitu ajaranmu. Gitu loh. Nggak heran. Kau tuduh orang mutar-mutar, padahal kau sendiri yang mutar-mutar. Nah itulah kau. Entah siapa yang kau ikuti. Ya kan. Makanya Pak, jadi Kristen. Ya, biar dibaptis. Biar selamat ya. Udah nggak bisa jawab, pertanyaannya masih nanggung. Nanti kok alihin lagi tuh ke topik lain. Tahu saya, trik-trik licik kalian tuh tahu saya. Ngerti saya. Ya, mana nih? Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab, takiyahnya apa? Pertanyaan belum selesai. Agar dialihin ke topik lain. Ya kan? Tahu saya, kebusukan-kebusukan kalian tuh saya udah hafal. 2 tahun saya berhadapan dengan kalian. Gitu ya. Ngerti saya tuh. Jangan coba tipu-tipu saya. Silakan lat bro. Oh, turun juga ya. Silakan Teh Hiro. Nah, ini nih. Pasti teman mereka tadi tuh. Silakan Loice. Aku berserah. Silakan, siapa nih? Loice. Loice enggak sih namanya? Halo? Kenapa nggak ngomong? Oke lah ya, kalau gitu kita lanjutkan ya. Sabar ya, emang begini nih mereka ini. Kita ganti. Yang Kristen juga boleh nanya, naik ke atas ya. Silakan Ugar. Halo, Saudara Ilya, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, mungkin dari dia Jesus Only. Untuk yang tadi nih, saya mungkin menarik banget yang tentang perkataan Yesus saat disalibkan. Eli, Eli, ya sabaktani ya. Ya, Nah, itu mereka mengkajikan tentang Alkitab yang di ayat Wahyu itu. Tentang berperang melawan 9 naga, yaitu Lucifer kan. Antikris. itu hermenet, itu penafsiran siapa? Mungkin bisa dibilang Marcion. Oh, enggak. Dan Eli lama tentang- sabahtani itu. Enggak. Eli lama sabahtani itu orang Yahudi sendiri memahami itu dengan istilah ayelet hasyakar. Yang maknanya bagi orang Yahudi adalah sebuah pengharapan di balik penderitaan. Itu disebutnya ayelet hasyakar. Nah, itu juga pernah diucapkan oleh Esther. Ya, dalam masa-masa ketika Israel menderita, mereka menaruh pengharapan di dalam ayelet hasyakar itu. Nah, itulah yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Di balik penderitaan dia memberi pengharapan dan menganugerahkan pengharapan yang besar bagi dunia. Nah, kalau Marcion menafsirkannya seperti itu salah. Karena itu nubuatan mesianik. Mazmur 22 itu. Karena di ayat kalau nggak salah 16-17-nya itu berbicara tangan dan kakinya dipaku. Ketika tangan dan kaki dipaku. Oh, seperti itu ya. Lalu tentang maaf ya, mungkin keimanan dari perbedaan Tritunggal dengan Oneness itu apa sih? Padahal kalau saya sering mendengar ya sama aja sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa terkadang mereka nggak sama ya? Boleh dikasih penjelasannya? Oneness itu percaya bahwa Oneness itu menolak Tritunggal, Pak. Mereka tidak menerima keunikan di dalam kebagaimanaan Allah Tritunggal itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi.
Allah itu satu pribadi di dalam peran yang berganti-ganti. Jadi dia satu orang tapi kadang jadi bapak, kadang jadi anak, kadang jadi roh. Mereka percaya Allah itu dulu Bapa, ketika jadi Yesus, baru berubah lagi jadi Roh Kudus. Jadi Allah yang berubah-ubah, seperti bunglon yang berubah warna, tapi tetap satu bunglon. Itu oneness itu. Tapi bisa nggak ketika kadang dia jadi Bapak, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus, bisa nggak keanakannya berbicara dengan kebapaannya pada waktu yang bersamaan? Kan nggak bisa, karena itu hanya satu pribadi. Nah, disitulah kesalahan oneness. Padahal dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis adalah suara Bapa dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa dengan Yesus itu bisa berbicara. Berarti tidak benar pandangan oneness itu. Gitu, ya. Elia Miron. Nah, semoga Tuhan berkati selalu ya. Salam toleransi, Kak. Yo, Tuhan berkati ya. Aku berserah. Oke, kita lanjut ya. Dada Yesus. Silakan Wiwin, selamat malam. Selamat malam, shalom Kak. Ya, bertanya apa? Saya ingin bertanya dengan problem kehidupan saya. Saya menjalani hubungan yang beda agama sudah 1 tahun. Nah, jadi ceritanya nih gini. Pacar aku tuh mau aja ikut agama kita. Nah, tapi aku nih nggak boleh maksa dia ini. Dia ke gereja, aku nggak boleh maksa dia ibadah, nggak boleh ngajak dia. Pokoknya katanya dia harus dengan hatinya. Nah, terus dia nih maunya tuh dia ibadah pakai caranya yang dulu ya, yang di agamanya tuh. Nah, terus aku belum bisa menerima hal itu. Jadi itu yang masih jadi pertimbangan sekarang. Takutnya jikalau dia sudah pindah, tidak menutup kemungkinan kalau dia balik ke agamanya lagi. Dan itu ya itu yang jadi masalah. Kemarin mau disuratkan, tapi dia nggak mau. Dia bilang kayak gini, kamu nggak boleh maksa aku, katanya. Itu tuh kepercayaan, tapi aku nggak bisa juga. Aku harus butuh bukti bahwa dia benar-benar mau ikut Tuhan Yesus Kristus, gitu tuh maksudnya. Betul. Nah, saran aku, Wiwin, kamu jangan bermain-main dengan api. Kamu tahu strategi mereka gimana? Nanti dia pura-pura jadi Kristen, terus nanti kamu hamil, nanti dia balik, kamu dipaksa ikut. Ular itu semua ular. Hati-hati. Ya, jadi lebih baik kamu sabar. Banyak kok laki-laki Kristen yang setia, banyak. Kamu doa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu minta sama Tuhan, Tuhan aku mau pasangan. Kamu cari Tuhan dulu deh. Kamu fokus sama Tuhan dulu. Nanti Tuhan tunjukkan apa yang kamu butuhkan. Jangan paksa kehendakmu, kamu harus sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya. Kalau dia udah ngomong begitu, kamu tidak boleh paksa aku. Berarti dia nggak serius cinta sama kamu. Kalau dia pengen benar-benar ikut Tuhan, punya kesadaran untuk ikut Tuhan, dia nggak mungkin akan menghalangi dirinya beribadah. Nggak mungkin. Jadi kamu harus waspada. Kamu hati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ngambil keputusan. Kalau kamu terburu-buru, di situ dosa itu bermain. Ya, jadi kamu sabar. Kalau memang dia memang tetap nggak mau ikut kamu putuskan hubungan kamu berdoa sama Tuhan biar Tuhan yang sediakan kamu pasangan yang lebih baik. Gitu ya, jangan bermain-main loh. Kalau kamu sampai masuk perangkap mereka, kamu akan kesulitan sendiri. Dan kalau kamu sudah diberkati di gereja, lalu dia murtad lagi dari Kristen, kamu nggak bisa nikah lagi nanti, karena itu jatuhnya cerai. Jangan main-main, kamu cari yang Kristen. Ya, kamu cari yang tulus, kamu yang benar-benar. Kalau dia katakanlah dia mau jadi Kristen, pura-pura, tapi dia murtad nanti, kamu nggak mau ikut dia, kamu cerai, kamu nggak bisa nikah lagi loh. Karena itu zina. Gitu, ya. Daripada kamu menyesal nanti. Oke? Iya. Semangat ya, Wiwin ya. Kalau memang dia nggak mau, kamu tinggalin. Oke? Oke, Kak. Thank you. Modus itu. Banyak tipuan. Ular. Ya? Oke? Gitu ya. Kamu dengerin ya yang aku sampaikan tadi ya. Iya, dengar. Ya. Oke, semangat ya, Wiwin ya. Tuhan berkati ya. Ya, saya doakan Iya, Kak. jodoh yang baik dari Tuhan. Oke? Amin. Ya. Oke. Tinggalin aja ya. Mereka tuh ada aja caranya untuk mancing orang. Hati-hati ya. Kita terus berhikmat teman-teman. Jangan buru-buru. Ambil waktu tenang sebentar memikirkan keadaan, melihat dari atas.
Karena itu cara mereka tuh begitu. Nanti saya kasih nama dia. Nanti dia pindah lagi balik ke agamanya, tapi udah diberkati pernikahan, dia nggak bisa nikah lagi tuh nanti. Gitu, karena cara hidup. Silakan Inak, selamat malam. Halo Kak, terima kasih. Aku mau tanya Kak soal pernikahan dalam agama Katolik. Karena kan sekarang itu banyak ya yang tentang pernikahan dalam Katolik itu ada yang pakai veil yang tutup muka itu loh Kak. Sama ada yang enggak. Kira-kira Pakai apa? pakai veil yang kerudung pakai tutup muka itu loh Kak, pakaian pengantin perempuan. Oh ya, terus? Ya terus katanya kan kalau yang pakai tutup itu yang belum disentuh gitu loh Kak. Terus apakah dalam Alkitab ada tertulis seperti itu Kak, tentang aturan menggunakan itu pakaian tertutup? Iya, memang di Alkitab Rasul Paulus menganjurkan bahwa perempuan itu harus pakaian tertutup ya, harus sopan ya. Kita lihat ya dalam 1 Timotius. Rasul Paulus itu menasihati para perempuan itu harus sopan. Ya, sebentar ya. 1 Timotius 2 ayat 9 ya. Karena itu aku ingin di mana ayat 8 mulai dari 8. Karena itu aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian-pakaian yang mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dalam menerima ajaran dan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, tapi masalah perempuan pakai veil atau tertutup atau terbuka di dalam gereja Katolik itu mungkin bagian dari tradisi gereja Katolik. Kalau dalam Alkitab tidak ada aturannya tentang bagaimana pernikahan itu dilakukan dalam artian secara teknis. Tapi Alkitab mengajarkan prinsip pernikahan. Ya, secara teknis dia tidak diatur, tapi prinsip pernikahan itu diatur. Hendaklah kamu menjadi pasangan yang serasi, kamu pasangan yang sehati, sepikiran, dan tunduk di dalam Kristus, itu yang penting. Masalah pakaian, kalau beribadah, perempuan harus berpakaian dengan sopan. Kalau masalah dia ditutup atau dibuka, karena begini, tradisi itu tidak hanya itu mungkin hanya ada dalam gereja Katolik. Kalau kamu ke gereja Ortodoks beda lagi caranya. Kalau kamu ke gereja Protestan mungkin tidak ada veil-veil begitu. Gitu. Jadi kalau kamu mau tanya lebih lanjut mengenai dari mana sumber tradisi ini bermula, kamu boleh tanya kepada gereja Katolik karena mereka yang melaksanakan itu. Oh ya, terima kasih Kak. Berarti nggak ada hubungannya ya dengan katanya kan kalau yang menggunakan veil itu bagi mereka yang belum pernah melakukan hubungan seks atau belum pernah disentuh oleh laki-lakinya gitu. Untuk lebih tahu kamu harusnya tanya orang Katolik karena saya bukan Katolik. Oh. Ya, gitu. Jadi mungkin mereka tahu karena itu tradisinya Katolik. Oh, ya, makasih Kak. Ya, oke. Tuhan berkati ya. Amin, makasih. Ya. Mantila. Silakan ASW. Malam. Halo? Bah. Pergi dia. Baiklah ya. Aku berserah. Silakan Smooth. Selamat malam. Halo, shalom Kak Elia. Yuk, shalom. Makan. Pertanyaan juga saya mungkin mirip ya kayak siapa tadi yang sebelumnya itu. Saya kan Protestan Kak. Terus pacar saya ini Katolik. Dan kira-kira gimana ya Kak kalau mau ke jenjang yang lebih serius itu apakah bisa? Soalnya kami kan juga apa ini? Saya juga pelajari itu, terus sepertinya susah ya Kak. Apa gimana Kak? Itu enggak masalah. Kalau kamu Protestan dia Katolik, mau kamu jadi Katolik atau dia jadi Protestan, yang penting kamu dalam Kristus. Itu yang penting. Jadi kamu nggak usah pusingkan itu. Kalau kalian memang sehati mau jadi Protestan, silakan jadi Protestan. Kalau kalian sehati mau jadi Katolik, silakan jadi Katolik, itu aja. Wong Yesus di Katolik Protestan itu sama kok, nggak beda. Gitu. Iya, Kak. Kalian tinggal menyatukan hati aja. Iya sama itu. Kalau satu-satu Kak gimana Kak itu? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kamu harus teratur. Nggak bisa satu-satu Kak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus satu wadah kalian. Biar pembinaan kalian itu teratur gitu loh dan terarah. Ya, kalau di Katolik jadi Katolik aja nggak apa-apa. Kalau mau jadi Protestan juga nggak apa-apa. Gitu. Ya.
Iya, jadi kamu yang bergumul dengan pasanganmu, kamu tentukan. Betul betul Kak. Betul. Gitu. Yang penting jangan jadi Islam lah, itu yang penting. Siap Kak. Ya, atau Ya. jadi beriman kepercayaan lain enggak boleh. Karena kalau kamu keluar dari Kristus, kamu nggak punya juru selamat. Ya, Lebih baiknya gimana Kak? lebih baiknya gimana? Kalau kamu mau jadi Katolik silahkan. Kalau dia mau jadi Protestan silahkan juga. Jangan tanya saya bukan pasangan. Tadi, kamu yang tahu, ya kan? Kamu tanya sama kekasihmu, wahai sayangku, bagaimana ini? Apakah kamu mau jadi ikut dengan aku atau aku yang harus ikut kamu? Kamu pertimbangkan banyak hal. Kamu doa sama Tuhan. Karena baik kamu di Katolik, baik kamu di Protestan, keselamatan tetap ada. Karena kamu di dalam gereja kan? Karena begini Kak ya. Orang tua saya kan ini dia apa? Kakak tahu majelis ya? Majelis. Begitu ya. Terus pacar saya dia juga ada keluarga ini. Dia biarawati. Iya, saya tahu. Ada yang menyeberang saling ini kan nanti gimana ya jelasinnya? Akan saling bertentangan, pasti ada pertentangan kecil, tapi bisa semua didiskusikan dengan baik. Kalau masing-masing rendah hati dan beri dengan kepala dingin. Gitu. Jadi kamu carilah dengan benar caranya. Kak. Ya. Ya, makasih Kak ya. Oke, ya.